Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Mister. Oke, Baik. Mister baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Em, kita pembelajaran hari ini akan membahas tentang perbedaan dari student center learning dengan teacher center learning ya anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pelaksanaan em, pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar anak-anak. Oke, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak. Amin. Oke, amin ya Naufal. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan mengabsen kalian satu persatu dulu, oke? Nah, Bapak absen satu persatu ya. Nando Andika. Hadir Bapak. Oke, Nando hadir. Eh, Naufal Ifat. Iya Pak, hadir. Oke, hadir ya. Naufal. Lalu Puspa. Mic-nya rusak Pak katanya. Oh, oke. Hadir. Hadir ya. Oh, ada Pak, Lalu, ada, maaf. oke oke. Dida Luki. Hadir Pak. Hadir. Weh, hebat Luki hadir. Oke, satu lagi Ari Gumilar. Hadir, hadir. Wih, amazing. Hadir semua ya berarti. Wah, kalian excited sekali ya datang ke kelas saya. Hebat, hebat, hebat. Kalian semua akan menjadi anak-anak sukses ya di masa depan. Amin Bapak, Seperti Mister. Bapak ya. Oke. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai Amin. pembelajaran hari ini. Ya, amin. Student center learning versus teacher center learning. Oke, jadi di sini pertama penjelasan tentang teacher center learning dulu ya. Ada yang mau baca di sini? Ayo, Ivan. Aku Pak boleh. Aku Ya, Pak Ivan. boleh. Silakan. Tolong dibaca penjelasan tentang teacher center learning ini ya. Teacher-centered learning. Teacher-centered learning is a method where the teacher is the main focus of the learning process. The teacher controls the material, learning methods, and classroom activities. Bagus, bagus, bagus. Maaf. Oke, teman-teman. Jadi, teacher center learning is a method where the teacher is the main focus on the learning process. The teacher controls the material, learning methods, and classroom activities. Seperti itu, teman-teman. Jadi, uh, fokus utama dari teacher center learning ini adalah guru yang mendominasi pembelajaran di kelas ya, anak-anak. Dan ada beberapa karakteristik dari teacher center learning ini anak-anak. Jadi yang pertama itu ada ini nih, yang ini nih. Teacher explains most of the time lecture based. Jadi gurunya yang lebih banyak menjelaskan kepada murid-muridnya. Seperti itu. Jadi si guru ini menjelaskan mungkin sebanyak 80% waktu yang ada. Nah, 20%-nya itu waktu muridnya, seperti itu. Lalu kedua, ada students mostly listen and take notes. Biasanya di TCL ini si students ya itu lebih banyak untuk mendengarkan dan mencatat anak-anak seperti itu. Lalu
di sini juga ada focus on delivering content. Jadi si gurunya ini, si pemberi materi, dia fokus untuk memberikan materinya, untuk presenting the content, seperti itu. Jadi tidak fokus bertanya ke sana, bertanya ke sini, bertanya ke murid-muridnya seperti, ayo Nugal coba tolong baca ini, ayo coba Nando tolong baca ini, tidak seperti itu. Jadi Pak, sekedar maaf menjelaskan. namanya bukan Noga, Pak, maaf. Oh iya, Ifat, minta maaf. Selanjutnya ada evaluation, usually through tests or exams. Jadi evaluasinya itu biasanya menggunakan tes atau tugas-tugas. Jadi misal setelah guru ini selesai menjelaskan, guru langsung memberikan soal-soal atau tugas kepada murid-muridnya. Seperti itu ya. Keuntungan. Nah, ini dia teman-teman, keuntungan dari TCL ini atau Teacher Centered Learning adalah material can be delivered quickly. Jadi kelasnya nanti tidak akan lama. Seperti itu. Jadi materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan cepat ya. Kalau si guru ini hanya memberikan materi ya, tidak berbicara tentang yang lain, tidak menggosip di jam pelajaran seperti itu, maka materinya akan terselesaikan dengan cepat kalau menggunakan metode TCL ini. Terus kelasnya bisa jadi lebih terstruktur. Ini nih, kelas menjadi lebih terstruktur. Kenapa? Karena satu orang memegang kendali. Seperti itu guys. Jadi bisa lebih terstruktur segala-galanya ya. Lalu ini, suitable for foundational concepts. Ya, seperti itu. Akan tetapi, di setiap hal itu pasti ada baik dan buruknya. Nah, ini ada buruknya nih. Ini kekurangannya, bukan buruknya ya. Kekurangannya adalah murid-muridnya jadi pasif, teman-teman. Muridnya tidak aktif di kelas. Jadi kekurangannya ada di situ. Kenapa? Karena si guru ini hanya fokus untuk menjelaskan. Kayak gitu. Jadi si muridnya kurang waktu. Seperti itu. Lalu sedikit opportunity untuk berpikir dengan critical untuk si murid-muridnya ini karena gurunya yang fokus untuk berbicara seperti itu. Dan monoton. Nah, ini dia guys. Monoton ini menurut saya ini suatu kekurangan yang banyak dialami juga ya. Dan ini buruk ya, ini fatal. Kenapa? Karena can become monotonous. Nah, kalau monoton itu nantinya students itu bisa ngantuk dan bosan, dan maka akhirnya mereka tidak akan bisa untuk memahami materi yang ada, tidak memperhatikan dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita move on ke yang kedua, yaitu student centered learning. Ayo coba Nando tolong dibaca student centered learning penjelasannya. Baik, Mister. Student-centered learning, SCL. Student-centered learning places students as the primary subjects in the learning process, while the teacher acts as a facilitator. Oke, betul. Jadi terima kasih sebelumnya Nando. Jadi student centered learning um, places students as the primary subjects in the learning process while the teacher acts as a facilitator. Jadi di sini gurunya cuma memberikan fasilitas doang kepada murid-muridnya ini. Nah, nantinya muridnya ini yang mengeksplor sendiri di prakteknya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama, group discussion. Nah, group discussion ini sering terjadi juga ya di SMA. Saya sering melihat. Jadi di SMA itu sering diadakannya diskusi grup. Seperti itu. Jadi di gather beberapa grup, per grupnya ada beberapa orang seperti itu. Nah, ini tuh bisa membuat si student ini menjadi aktif di kelasnya, tidak monoton pembelajarannya. Seperti itu ya teman-teman.
Lalu yang kedua ada student presentations. Seperti yang sebelumnya, group discussion, mirip-mirip, cuman kali ini mereka mempresentasikan. Jadi gurunya cuma memberikan materi. Seperti itu. Nanti murid-muridnya ini yang mempresentasikan kepada kelas-kelasnya. Lalu ada problem based learning. Jadi kita mencari suatu masalah lalu kita bongkar masalahnya. Kita coba untuk selesaikan. Seperti itu, dan biasanya ini berkelompok ya, teman-teman. Lalu teacher guides rather than dominates. Nah, seperti yang saya bilang di awal, jadi si gurunya ini hanya memfasilitasi, hanya sebagai mentornya saja. Jadi si murid-muridnya menjelaskan, murid-muridnya yang explore, gurunya cukup untuk menjadi fasilitator. Kalau misal muridnya ada yang bingung, ada yang tidak tahu tentang ini, tentang itu, bisa ditanyakan kepada gurunya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keuntungan ya, teman-teman. Yang pertama, improves critical thinking. Jadi SCL ini itu bisa membuat si anak itu berpikir secara kritis karena tidak selalu disuapi oleh gurunya. Jadi mereka mencari sendiri materinya seperti apa. Bukan mencari sendiri materi, mencari sendiri solusi dari masalah yang ada, seperti itu. Encourage active participation. Seperti yang saya bilang barusan, uh, dibikin suatu grup, lalu nanti diberikan materi, diberikan masalahnya, mereka disuruh menyelesaikan. Nah, ini tuh mau tidak mau semua anggota yang ada di satu grup itu berpartisipasi. Seperti itu ya. Lalu ada builds independence. Nah, builds independence. Jadi bisa apa ya? Memberikan kepercayaan diri dan juga sifat independen kepada si murid-muridnya ini, teman-teman, karena tidak apa-apa tuh sama guru, seperti itu ya. Jadi mereka bisa belajar sendiri, belajar mandiri, seperti itu. Bukannya guru tidak peduli akan muridnya, bukannya menerima gaji buta, akan tapi ini semua demi kemajuan si anaknya ini ya. Lalu yang terakhir ada makes learning more meaningful. Jadi pembelajaran bisa terasa lebih meaningful bagi mereka, teman-teman, karena mereka menyelesaikan problemnya dengan sendiri, seperti itu. Jadi lebih nempel di otaknya gitu, teman-teman. Selanjutnya ada disadvantage. Oke, untuk kali ini Lucky, ada Lucky? Lucky atau Ari? Maaf Lagi Pak, Pak. saya lagi dengar Pak. Nggak Oh, bisa ada. ini Pak. Oh ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Boleh tolong dibaca, Naufal, disadvantage-nya apa? Oke, disadvantage-nya Pak ada 3. Yang pertama, requires more time atau membutuhkan banyak waktu Pak. Yang kedua, not all students adapt quickly. Tidak semua mahasiswa mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Lalu, teachers must be more creative atau gurunya harus kreatif Pak. Oke, bagus Ifat. Ya, jadi ada 3 ya. Yang pertama requires more time karena pada prakteknya sering terjadi murid itu butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan project yang diberikan, untuk menyelesaikan suatu materi yang diberikan, meskipun berkelompok ya, seperti itu. Lalu yang kedua, not all students adapt quickly, karena ada beberapa murid yang dia lebih suka untuk belajar sendiri, ada beberapa murid juga yang lebih suka untuk disuapin sama gurunya, bahasanya seperti itu ya. Jadi tidak semuanya cocok untuk menggunakan metode ajar student center learning ya, teman-teman. Lalu teachers must be more creative, kayak teachernya tuh harus, si gurunya ini tuh harus lebih berkreatif lagi, harus harus explore apa aja sih yang harus dibutuhkan, materi apa lagi
caranya bagaimana, seperti itu ya. Lalu di sini ada key differences. Di sini ada teacher center dan student center. Key differences for teacher center is teacher is active and one-way communication, focus on content, and control is with the teacher. And student-centered learning is students are active, it's two-way communication, focus on learning process, and more control is given to students. So the conclusion, teacher-centered learning is effective for building foundational knowledge, while student-centered learning helps students develop critical thinking and problem-solving skills. A combination of both approaches is often considered as the most effective strategy in modern education. Oke, begitu teman-teman. Sebelum kita ke pertanyaan, ada yang bisa, bukan ada yang bisa, maaf, ada yang ingin bertanya? Pak Naufal ingin bertanya katanya Pak. Baik, Naufal, boleh. Ingin menanyakan apa, Naufal? Bapak udah berapa tahun ngajar, Pak? Kebetulan Bapak intern ya, Naufal. Jadi Bapak baru 1 tahun mengajarnya. Seperti itu. Oh, begitu. Aku mau mewakili Nando, Pak. Katanya ini pertanyaan dari Nando, tapi Nandonya malu-malu. Oh, boleh, boleh. Nandonya malu-malu, Pak. Dia nyuruh aku buat bertanya. Jadi, kata Nando, kalau misalkan kita pakai student-centered learning, banyakkan positifnya atau negatifnya, Pak, buat kita? Oke. Terima kasih ya, Nando, pertanyaannya. Makasih Ifat udah membantu Nando untuk menyampaikan pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sungguh sangat bagus. Selama 1 tahun saya mengajar, baru ada murid yang menanyakan pertanyaan sebagus itu ya. Ya ampun, kalian memang luar biasa. Kalian memang murid-murid saya yang paling hebat ya. Oke. Jadi gini, ada pro dan kontranya pasti ya. Akan tapi ya saya akan memberikan kelebihannya. Oke, jadi si muridnya ini menurut saya lebih aktif dan dosen atau guru itu cuma jadi guide-nya doang. Bukan ceramah 2 jam kayak gitu, enggak. Nah, terus critical thinking-nya tuh naik. Belajarnya lebih nempel. Confidence-nya kebangun ya, Nando sama Ifat, murid-murid yang lain juga. Lalu lebih personal juga seperti itu. Nah, kesimpulannya SEL tuh sangat-sangat kuat dampaknya kalau gurunya kompeten. Kalau enggak, ya sama aja kayak gitu. Jadi menurut saya ini semua balik lagi ke guru. Tapi menurut saya pribadi SEL itu lebih beneficial untuk si murid-muridnya ini. Begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertanyaan. Oke. Jadi masing-masing dari kalian harus menjawab salah satu dari pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mister. Iya, Aku mau bertanya dong satu lagi. boleh. Oke, jadi saya gimana ya cara ininya? Gimana Nando? Aku ngerti gitu. Like I found the point about SCL is really interesting, but I was wondering gitu gimana kalau misal SCL kan dalam teori tuh ideal gitu kan ya, bisa membuat critical thinking mahasiswa tuh lebih ke develop karena banyak forumnya. Tapi nih Pak, gimana sih caranya SCL ini bisa secara efektif gitu, efektif implemented in like overcrowded classroom gitu. Contohnya kayak dalam kelas
yang muridnya ada 40 sampai 50 orang gitu. Nah, gimana sih cara si guru ini nge-manage si individual attention gitu di setting tersebut gitu di ruangan kelas tersebut yang mana 40 sampai 50 orang tuh menurut saya nih ya kebanyakan buat student centered learning. Oke, kalau 40 sampai 50 orang per kelas, menurut Bapak lebih efektif untuk memakai eh, TCL ya, Teacher Centered Learning. Tapi ada cara buat bikin si SEL ini tetap efektif di ruangan yang muridnya sebanyak itu ya Nando. Jadi menurut Bapak ya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada microgroup. Jadi bikin grup 3 sampai 4 orang kayak gitu atau lebih boleh. Jangan intinya jangan bikin kelompok yang kecil-kecil seperti itu. Kayak misal satu kelas 50 orang bikin grupnya soal satu grup cuman 2 atau 3. Nah, itu nanti jatuhnya semua orang tuh nantinya kayak dipaksa gitu loh buat ngomong. Bikin grup yang besar, ya kan? Karena menurut Bapak itu efektif. Oke. Okay. Terus assign clear roles as well. Contohnya ada leader, ada note taker juga, ada speaker. Jadi dibagi-bagi nantinya. Tapi semua harus tetap berpikir. Kenapa harus dibagi-bagi seperti itu role-nya? Karena kalau tidak ada role, satu kerja nanti sisanya bisa bengong sambil mikirin hal-hal lain gitu. Jadi dibagi-bagi role-nya per grup, tapi harus harus tetap mikir semuanya. Ya, jangan kayak misal uh, Nando jadi speaker. Nah, nanti Nandonya cuman stuck gimana caranya ngomong nanti di depan. Jangan. Tapi fokus sama yang lagi didiskusiin juga seperti itu. Terus um, yang ketiga menurut Bapak sih ada apa ya? Think, pair, share. Jadi dikasih waktu buat mikir. Terus habis itu dikasih waktu buat diskusi lagi. Terus baru pilih beberapa orang buat jawab. Terus juga ada apa lagi ya menurut Bapak? Pilih pilih apa ya? Pilih pilih nama grup random sih menurut Bapak ya. Kayak misalnya ada 5 grup, nah nanti Bapak secara acak gitu pilih salah satu di antara grup itu. Kayak gitu. Mungkin terdengarnya kurang efektif, akan tapi pada prakteknya ini bisa dipakai. Kayak gitu. Jadi nanti si studentnya ini bakalan terus fokus ya. Karena mereka nggak tahu kapan mereka bakalan ditunjuk gitu. Seperti itu ya. Tapi Oke. pada faktanya memang SEL di kelas yang sepenuh dan seramai itu tidak akan pernah sempurna. Seperti itu ya. Terima kasih pertanyaannya Nando. Itu pertanyaan sangat bagus. Hebat, hebat. Oke, Baik, Pak. eh, Terima kasih, Pak. sama-sama. Kita move on ke pertanyaan ya. Ini ada 5 pertanyaan. Masing-masing murid harus menjawab salah satu dari pertanyaan yang sudah diberikan di sini. Yang sudah tertera. Oke, yang pertama saya mau tunjuk Ifat. Coba Ifat, tolong jawab pertanyaan yang pertama. Apa Pak? Coba Ayo Pak, Ifat. tolong baca soalnya Pak. Oke. Which method is more effective for long-term learning? Teacher-centered or student-centered? Student-centered, Pak, Kenapa? because it develop our critical thinking skills and our teamwork skills, working with our friends in a group, which is very important in our future when we jump into the working environment. Oke, oke. Bagus, bagus. Jawabannya bagus. Hebat, Ifat. Pintar. Lalu pertanyaan yang kedua. Have you ever experienced a class that was too teacher-centered?
how did it affect your motivation? Oke, untuk pertanyaan nomor 2 ini boleh tolong dijawab sama Nando. Ayo Nando. Bapak, nomor berapa? Nomor 2 Mohon Nando. maaf, tadi saya lagi ngobrol sama orang rumah. Hehe. Oh, nggak Nomor apa-apa. 2 ya Bapak ya. Hmm. Have you ever experienced a class that was too teacher centered? How did it affect your motivation? In senior high school, I have experienced a class that was too teacher centered before. Like the teacher is always using PPT or PowerPoint and then just explains all the things. And yeah, I mean it's too, what is it called? Is it too boring? Like yeah, it's boring because the KBM ya, kegiatan belajar mengajarnya itu cuma dari guru gitu. Guru, the teacher is just yapping around and explain these things, that thing, without ever trying to verificate the the student pemahaman. Hmm. Ya, tanpa apa ya? Tanpa si guru ini mengecek lagi pemahaman si para muridnya gitu. Nah, maka dari itu juga si murid-murid ini not paying much attention gitu. Especially the ones that sit on the back row. They started to play video games because we're not motivated at all. I guess that's my answer, sir. I'm so sorry if my English is bad because Oke, terima kasih Nando. Wah, hebat ya sudah mau mencoba untuk menjawab menggunakan bahasa Inggris pula. Waduh, itu hebat sekali ya Nando. Terima kasih, terima kasih. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3. In what situations is the teacher-centered learning still necessary? Boleh tolong dijawab sama Puspa. In what situation is this center learning still necessary? When introducing new or difficult materials, students get clear explanation. When time is limited and information must be delivered quickly. When students have little or no prior knowledge. During activities that need direct instruction, such as labs or safety procedures. And last, when preparing students for exams for emphasizing key points. Okay, maybe enough. Okay, thank you so much, Puspa, for answering the question. Um, Pertanyaan selanjutnya, what is the biggest challenge in implementing student-centered learning? Oke, boleh tolong dijawab sama Ari. Oke, ayo. Ada Ari? Ada Pak, ada Pak. Oke, ayo. Tolong dijawab pertanyaan nomor 4 ya, Ari. Menurut saya tantangan terbesar SGL itu mengubah mindset guru dan siswa dari guru sebagai pusat ke siswa sebagai pusat, Pak. Wah, hebat. Jawabannya hebat, simple tapi jelas. Terima kasih, terima kasih. Ya, Em, Pak. kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, anak-anak. If you were a teacher,
which method will you use more often? And explain your reason. Oke. Pertanyaan terakhir boleh dijawab sama Lucky. Ayo Lucky, mari jawab pertanyaannya. Wah, saya jawab pertanyaan, Pak. Iya dong Lucky. Oke, Pak. If we are a teacher, I would use student centered learning more often, Pak. Oke. I choose this method because siswa itu lebih aktif gitu, Pak, and confident gitu, lebih pede lah dan percaya diri gitu. Oke. Terus Ada lagi? buat mereka tuh biar bisa share berbagi ide gitu, bertanya gitu dan bekerja sama gitu, Pak. Oh, oke. Menurut Bagus, saya bagus, gitu. bagus. Tapi teacher center learning tetap penting untuk menjelaskan materi yang sulit, Pak. Tetapi saya lebih memilih student center learning, Pak. Oke, berarti Lucky ini tipenya yang SEL banget nih ya. Iya, Pak. Oke. Pintar. Hebat, kalian semua hebat. Tidak terasa sudah setengah jam kita belajar. Hebat Dulu, semua. Pak, bukan. Tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Oh my god. Ini sungguh sangat hebat ya anak-anak. Wah, saya sungguh sangat bangga kepada kalian semua karena kalian semua bisa menjawab dengan benar, dengan baik. Wah, hebat. Oke, tidak terasa sudah setengah jam, sudah 31 menit berlalu. Maka dari itu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua dan selamat menikmati waktu beristirahatnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.